Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Salubomba dilaporkan hilang saat pamit mengunjungi makam istrinya. Sejumlah warga memprotes rencana aktivitas pertambangan di Desa Lorue, Kabupaten Morowali. Seorang balita di Buol yang menderita hidrosefalus, kondisinya memprihatinkan. Seorang warga desa Salubomba bernama Naci dilaporkan hilang Kamis siang. Korban sebelumnya pamit sama keluarganya untuk mengunjungi makam istrinya. Berdasarkan keterangan dari Azmul, keluarga korban, Naci pergi untuk mengunjungi makam istrinya pada Rabu sore. Namun hingga saat ini, korban belum kembali ke rumah sehingga keluarga merasa khawatir mengingat jalur yang dilalui korban melewati kawasan hutan. Menanggapi laporan tersebut, kantor SAR Palu memberangkatkan 5 personil tim rescue menuju lokasi kejadian. Hari ini kami dari kantor pencarian dan pertolongan Palu melaksanakan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, di mana kami menerima informasi bahwa satu orang korban atas nama Bapak Naci, laki-laki 74 tahun, dilaporkan oleh pihak keluarga hilang di hutan Desa Lampo, Kabupaten Donggala. Hari ini operasi SAR memasuki hari kedua. Kami dari Basarnas menggerakkan 1 tim untuk melaksanakan pencarian menggunakan drone thermal. Mudah-mudahan hari ini hari kedua kami berhasil untuk menemukan korban, dan kami menghimbau pada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas di pegunungan untuk lebih berhati-hati dan didampingi oleh pihak keluarga. Unsur SAR yang terlibat antara lain tim rescue kantor SAR Palu, Polsek Banawa Tengah, Babinsa Desa Lampo, aparat Desa Lampo, keluarga korban dan masyarakat setempat. Adapun peralatan dan alat utama yang digunakan rescue car, peralatan mountaineering, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi dan peralatan medis. Operasi pencarian masih berlangsung hingga Senin siang dengan harapan korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tim gabungan menghimbau masyarakat untuk melaporkan segera apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses pencarian. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Sosialisasi PT Denmark Jaya Mandiri terkait legalitas dan dampak pertambangan di Desa Lorue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali diwarnai keributan. Sejumlah warga menolak kehadiran perusahaan. Mereka melakukan protes sembari berdiri dan memukul meja. Mereka tidak setuju dengan rencana pihak perusahaan yang akan melakukan aktivitas tambang batu gamping di desanya. Aktivitas tersebut dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana alam. Warga juga mempertanyakan sosialisasi perusahaan yang tidak dilakukan di Desa Lorue, melainkan di Desa Bente, Kota Bungku. Apalagi hanya melibatkan sebagian kecil warga. Seharusnya sosialisasi itu dilakukan langsung dengan warga dan pemerintah setempat. Terkait dengan sosialisasi ini memang karena awalnya masyarakat memang sudah menolak. Jadi terkait akan hadirnya perusahaan ini memang dari awal bulan Januari 2023 masyarakat itu sudah nyatakan menolak. Sehingga ketika misalnya masyarakat sudah menolak, sosialisasi itu maksudnya untuk apa? Gitu. Sehingga kami sebagai masyarakat berpendapat bahwa ya tidak perlu laksanakan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini kami tolak hari ini. Diikuti oleh beberapa orang, ya,
tetapi itu tidak melibatkan masyarakat dan kami menyatakan bahwa kami tidak pernah dilibatkan dan kami tidak pernah diundang untuk mengikuti sosialisasi itu, sehingga menurut kami bahwa sosialisasi di desa itu tidak pernah dilaksanakan. Menanggapi protes warga tersebut, pihak PT Denmark Jaya Mandiri menjamin aktivitasnya tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Apalagi pihaknya mengikuti prosedur dan mendapat pengawasan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Makanya kami tetap berusaha terus dengan teknis menjelaskan yang ditakutkan itu tidak akan terjadi. Karena kami pun diawasi oleh Dinas SDM untuk namanya ke depan untuk pekerjaan penambangan. Karena ada kaedah-kaedah tambang yang harus kami jalankan. Selama itu kami jalankan, insya Allah, dan ditakutkan mereka tidak akan terjadi. Akibat protes tersebut, sosialisasi yang dilakukan PT Denmark Jaya Mandiri di salah satu hotel itu terhenti dan tidak jadi dilanjutkan. Sejumlah personil Polres Morowali diturunkan untuk meredam aksi warga tersebut. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Biaya kerap menjadi kendala masyarakat dalam menempuh pendidikan. Hingga 2023 saja, 4.000 lebih anak di Sulawesi Tengah putus sekolah dan kendala biaya pendidikan menjadi salah satu penyebabnya. Olehnya, pemerintah Sulawesi Tengah memprogramkan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program beasiswa ini menyasar pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Tak hanya pendidikan menengah, program tersebut juga menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah membuka pelayanan pendaftaran di Mall Pelayanan Publik Yojokodi Convention Center sejak 19 April hingga 10 Mei mendatang. Pelayanan untuk melayani masyarakat yang ingin mendaftar dan membantu bila terjadi kendala saat proses pendaftaran. Alhamdulillah sampai sini respon masyarakat cukup besar dan sudah ribuan mahasiswa. Karena kalau yang siswa masih kan masuk ke itemnya ada fitur pilihannya ke S1, D3 maaf, D3, S1, S2, S3. Kemudian kalau siswa seragam sekolah dan beasiswa. Hingga kini tercatat sebanyak 35.000 lebih pendaftar dari seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. 29.000 diantaranya telah melengkapi biodata, 6.000 lainnya masih menyelesaikan prosesnya. Antusias masyarakat cukup tinggi, rata-rata pendaftar perharinya bisa tembus hingga 200 orang. Tahap-tahapan untuk jadi kita di sini masuk ke ini terus meminta buat diajarkan. Nanti mereka ajarkan kita buat scan barcode, terus diajar buat mengisi tahapan-tahapannya, terus kita ikuti sampai selesai. Setelah itu kita berikan ke mereka bukti pendaftaran. Program bernama Berani Cerdas tersebut merupakan salah satu inisiatif pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan akses pendidikan. Pemerintah menjanjikan pembebasan biaya pendidikan sekaligus pemberian beasiswa agar akses pendidikan dapat dirasakan secara merata. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu.